Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview tentang media pembelajaran interaktif yang telah saya buat sebelumnya. Di mana aplikasi yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif ini adalah saya menggunakan aplikasi software Articulate Storyline 3. Ya, di mana hasil output dari aplikasi tersebut yaitu berupa file bertipe HTML5 ya, dimana bisa digunakan atau dijalankan dengan bersifat offline ya. Ini aplikasinya. Jadi ada selamat datang. Ya, jadi ini halaman awal ya. Setelah ada video opening tadi, maka siswa-siswa akan dihadapkan dengan menu awal, yaitu berupa mereka diarahkan untuk mengisi kolom identitas. Jadi mereka tidak akan lanjut ke dalam masuk ke dalam lebih jauh kalau mereka belum mengisi identitas. Ya, sebagai contoh saya pakai nama ini. Nah, ini contoh misalnya. Ya, setelah mereka mengisi identitas, mereka baru bisa masuk. Ya. Jadi inilah tampilan menu utama yang ada di media pembelajaran interaktif ini. Di sini ada tadi identitas siswa, kemudian ada nama sekolahnya. Baik, jadi di menu utama ini ada 4 menu yang saya telah buat, yaitu ada menu kompetensi, menu materi, menu evaluasi, dan menu informasi. Di mana menu kompetensi ini berisi tentang KIKD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Menu materi berisi tentang kumpulan materi, evaluasi berisi tentang soal-soal, dan informasi ini berisi tentang petunjuk tombol, daftar pustaka, dan identitas pembuat. Coba kita buka menu informasi terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini menu informasi itu masih ada 3 submenu. Yang pertama adalah menu petunjuk tombol misalnya. Nah, ini ada ikon-ikon, ini berarti fungsinya untuk ini. Kemudian di sini ada sumber referensi, berarti daftar pustaka. Kemudian identitas pembuat. Ini adalah nama saya yang buat aplikasi ini. Baik, itu adalah menu informasi. Kita klik ini untuk menuju ke home atau ke menuju utama ya. Baik, kita mereview ke menu kompetensi. Ya, kita tinggal klik di sini atau di sini atau di sini, terserah, kita bebas memilihnya untuk mengklik maksudnya. Ya, baik, di menu kompetensi ini itu ada 4 submenu yang ditawarkan. Ada kompetensi inti, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Kita lihat KD-nya misalnya. Ini telah disajikan KD-nya. Kemudian juga misalnya kalau kita klik tujuan pembelajaran, maka siswa bisa melihat apa sih tujuan mempelajari materi ini. Ini sudah kami dituliskan juga di sini. Baik, ini adalah menu kompetensi yang terdiri dari 4 submenu. Kita kembali ke menu utama, yaitu di menu materi. Ya, di menu materi ini kita bisa lihat bahwa di dalamnya masih ada 3 submenu juga, yaitu sudah fikih puasa, hikmah puasa, dan seterusnya. Kita lihat fikih puasa misalnya. Nah, rupanya di dalam fikih puasa ini masih ada ditawarkan 5 ya submenu lagi, yang syarat wajib dan sampai perusak ibadah puasa. Kita lihat misalnya rukun puasa misalnya. Ya, maka akan muncul di sini materinya. Kita lihat pembatal puasa, maka akan muncul materi pembatal puasa. Dan seterusnya, ketika kita klik ini, maka akan muncul materi-materi di dalamnya. Baik, kita kembali ke materi lagi. Ya, kita lihat misalnya ibadah di bulan Ramadan. Ya, di dalam menu ini rupanya ada 3 submenu lagi. Ada tadarus, ada salat tarawih, dan sedekah. Kita lihat misalnya contoh salat tarawih. Ini ada materinya juga di dalam. Ya. Dan tadarus Al-Quran ada materinya juga. Nah, kemudian kita balik ke home saja langsung. Ya. Di menu home ini kita sudah membahas kompetensi, materi, informasi, dan terakhir kita akan bahas tentang menu evaluasi.
yaitu berisi tentang soal-soal. Ya, kita tinggal klik. Baik, ini halaman awal di menu evaluasi. Jadi ada informasi berupa petunjuk umum sebelum menjawab soal. Ya, jadi siswa diarahkan untuk membaca dulu, baca bismillah dan sebagainya. Setelah itu mereka mengklik tombol ini untuk memulai. Ya, tinggal mulai ya. Jadi ini soalnya. Jadi soal di dalam sini itu bervariasi, ada soal pilihan ganda, ada soal menjodohkan, ada soal esai, dan ada soal multi choice, artinya pilihan memilih bisa bukan cuma satu. Ya, kita lihat sini, kita akan coba kerjakan. Ya, ketika kita memilih jawaban benar, maka akan muncul notifikasi bahwa jawaban yang Anda pilih adalah jawaban benar. Tinggal kita klik lanjutkan. Ini soalnya. Jadi soalnya ini sudah sistemnya diacak. Ya, poin option ini itu akan beda setiap siswa ketika membukanya. Kita contoh misalnya, ya, kita pilih ini saya sebutkan tadi, ini adalah soal esai misalnya. Ya, kirim. Nanti kita akan coba salahkan satu misalnya. Nah, ini kita pilih jawaban benar, akan muncul opsi benar. Kemudian ini misalnya, ya. Nah, ini model soalnya berupa memasangkan. Ya, kita salahkan saja di sini misalnya. Maka ketika kita pilih jawaban salah, maka akan muncul notifikasi bahwa jawaban yang Anda pilih adalah salah. Ya. Kemudian ini model soal berikutnya itu berupa memilih dua jawaban. Ya, bisa memilih dua jawaban yang lain. Ya. Klik. Kemudian soalnya berupa pilihan ganda lagi. Nah, ketika kita selesai atau ketika siswa selesai mengerjakan tugas, maka akan muncul hasil evaluasi, di mana tadi yang saya jawab ini, yaitu saya menjawabnya ada 8 yang benar, maka poinnya adalah 80, sedangkan nilai KKM adalah 70, maka otomatis nilai saya lulus. Ya, kalau misalnya nilai saya kurang daripada KKM, maka akan muncul bahwa nilai saya tidak akan lulus di sini, akan muncul notifikasi di sini. Karena nilai saya di atas KKM, maka saya berhak untuk mendapat sertifikat. Ya, maka sertifikatnya bisa dicetak. Ya, seperti ini. Ya, bisa langsung di print juga kalau mau. Ya, akan muncul di sini, nama siswanya akan muncul, kemudian poinnya juga akan muncul. Ya, baik, mungkin itu saja materinya. Review kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.